Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk lagi di sekolah mistik, di mana kali ini kita akan membahas tentang data visualization atau visualisasi data ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu definisinya. Jadi ya mudahnya itu ya kayak proses merepresentasikan data, data yang udah kita dapatkan, yang udah kita olah sebelumnya, kita olah dalam bentuk grafik dan visual grafis. Nah, sebelum kita lanjut, untuk memvisualisasikan data, kita harus bisa menjawab dulu ketiga pertanyaan ini. Yang pertama itu, data apa saja sih yang ingin kita visualisasikan? Itu kita pilih, yang ingin kita visualisasikan tuh data-data yang bagian apa saja. Terus yang kedua, itu tuh, banyak banget jenis visualisasi yang bisa kita gunakan. Kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita pilih. Mau, jenis visualisasinya itu dalam bentuk perbandingan, informasi demografi kah, tren kah, atau yang lainnya. Terus yang ketiga kita harus tahu dulu yang akan menjadi audiens kita itu siapa, bisa kita lihat dari research plan atau database plan yang telah dibuat sebelumnya ya, untuk kita tahu audiens itu siapa. Terus juga kenapa ini penting, karena ini bakal ngaruh ke gimana kita ngejelasin data yang kita olah, dan gimana bentuk visualisasi data yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita bisa menjawab ketiga pertanyaan utama tadi, di sini kita akan memilih diagram yang sesuai, karena dengan memilih diagram sesuai itu akan membuat kita untuk lebih mudah untuk melihat dan juga menginterpretasikan data yang telah kita olah atau telah kita dapatkan. Nah, di sini aku ada 5 kelompok grafik dulu ya, di mana ini nanti ada 5 kelompok kelompok yang mana dari 5 kelompok ini kalau kita tahu nanti kita bisa pilih kita nanti pakai, diagram yang mana. Nah, yang pertama itu ada comparing values. Ini itu, eee, kelompok di mana kita menampilkan besar dan kecilnya perbedaan antara 2 variabel atau lebih. Contoh, ini contoh mudahnya ya, sebuah sekolah itu ingin membandingkan jumlah siswa laki-laki dan perempuan di kelas 7. Itu namanya comparing values. Yang kedua itu showing composition. Itu, gimana sih cara menampilkan jumlah atau komposisi kelompok variabel dalam jumlah yang besar. Misal, perusahaan makanan ingin melihat komposisi penjualan dari 3 produk, snack A 50%, snack B 30%, dan snack C 20%. Yang ketiga itu showing distribution. Ini untuk melihat persebaran data, central tendency, itu kayak median, dan mode, serta memeriksa outliers. Contohnya, guru ingin melihat distribusi nilai ujian matematika dari 40 siswa. Nilai tersebar antara 40 sampai 100, sebagian besar 70 sampai 85, dengan satu nilai rendah 40 sebagai outlier. Nah, ini seeing trends over time, itu untuk menampilkan perbedaan atau perbandingan variabel dalam urutan waktu. Jadi dia pakai urutan waktu, kayak misal toko online ingin melihat tren penjualan bulanan selama 12 bulan terakhir. Nah, itu kan dia trennya dalam urutan waktu ya. Nah, itu nanti masuknya ke seeing trends over time. Nah, yang kelima itu soal relationship between variable, itu menampilkan hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel. Misal untuk di contohnya ini kita ingin mengetahui hubungan antara dua variabel, yakni jam tidur per hari dan nilai ujian siswa. Nah, setelah kita sudah mengetahui 5 tadi definisinya, nah nanti kita bisa memilih diagramnya. Kayak misal kelompoknya itu masuk ke comparing values. Oh, berarti dia bisa pakai jenis table, kolom, bar, stack bar, atau kolom, bisa pakai line, dan bisa pakai dual axis line. Dan itu lainnya juga seperti itu, mengikuti aja. Jadi kalau kita lihat dulu dia jenisnya apa, terus nanti kita bisa pilih jenis diagramnya itu apa. Nah, mungkin kita bahas yang secara ringkas saja ya. Kalau yang ini, kolom chart, itu dia pastikan sumbu yang ini itu dimulainya dari nol. Nah, terus kalau bisa
itu dia nanti sumbu Y-nya itu disajikan ya, jadi ini ditampilkan. Nah ini, gambaran dari bar chart, nanti kayak gini dia. Nah kalau bisa, itu nanti diurutkan ya, bisa dari yang paling banyak sampai paling sedikit, dan lain sebagainya. Pokoknya dia dalam urutan. Terus juga kalau bisa sumbu X-nya ini ditampilkan. Nah kita masuk ke stack bar chart. Nah ini pastikan sumbu Y yang ini, itu dari 0, terus juga ditampilkan ya sumbu Y-nya. Di sumbu Y itu eee, yang vertikal. Nah, dia ada 2 jenis juga, ada yang 100%, ada yang non 100%. Maksudnya itu kalau 100% ini ya, dia pakai persentase dari 0 sampai 100%. Kalau ini dia pakai jumlahnya. Kayak misal ini jumlah kemuslimahan perempuannya ini ada 20. Nah, kalau di sini berarti dia 100%, gitu. Nah, ini pie chart. Nah, pastikan dia 100% ya. Terus dia kalau bisa variabelnya itu 2 sampai 4 variabel, jangan lebih. Kayak misalnya Eee, ini kan dia apakah kamu anggota insani, ini variabelnya ada iya atau tidak. Nah, ini kan dia cuma 2 variabel, kalau bisa 2 sampai 4 aja. Nah terus, jangan pakai pie chart kalau dia komposisi perbedaannya itu sangat kecil, kayak 1 sampai 3%. Kayak misalnya, eee, apakah kamu anggota insani, misalnya yang iya itu ada cuma 1%. Nah itu kalau bisa jangan pakai pie chart ya, karena dia terlalu kecil komposisinya. Jadi dia susah untuk melihat, perbedaan atau komposisinya. Terus kalau bisa dalam, 1 slide atau halaman di dashboard-nya nanti misal, itu kalau bisa tuh jangan kebanyakan ya, jangan kebanyakan pakai, apa namanya, pie chart, nanti digabung-gabung aja pakai, diagram lain. Nah ini line chart, garis ya berarti ya, diagram garis, itu tuh dia ada 2 tipenya sebenarnya, ada yang solid, solid itu maksudnya itu kayak, lurus-lurus aja gini, ada juga yang putus-putus. Kalau bisa pakai yang solid aja. Terus pastikan juga ini yang sumbu Y-nya ini, itu jumlahnya itu lebih tinggi daripada nilai tertingginya. Kayak misal, dari, cat ini paling tingginya itu misal 9. Kalau bisa kita ambil sumbu Y-nya itu, 10 lah, supaya dia tidak terlalu mentok ke atas gitu. Jadi dia lebih lebih tinggi. Lebih tinggi sumbu Y-nya, nilai di sumbu Y yang ini, lebih tinggi daripada nilai maksimalnya. Nah ini dual axis line chart. Ini dia pokoknya ada 2 variabel utama di sini. Nah, kalau bisa variabel utamanya itu ada di sumbu Y yang ada di sebelah kiri. Nah, ini area chart. Nah, nanti kalau bisa ini nanti kan kalau area chart kelihatan ini ya, ada warna-warna ininya ini yang bawah ini, area yang ini. Kalau bisa pakai yang transparan atau low opacity, supaya bisa terlihat ya. Soalnya kalau misalnya nggak di low opacity, nanti dia ketimpa-ketimpahan. Kayak misalnya, eee, ininya nggak low opacity ya, jadi dia nggak bisa ngelihat belakangnya. Itulah intinya. Dan terus kalau bisa lebih, hindari, menampilkan lebih dari 4 variabel ya, kalau bisa kurang dari 4 variabel karena ya di sini bisa terlihat sangat ramai dan sulit untuk bisa dipahami. Ya mungkin sekian itu dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.